Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita eh, pada bagian ini, yaitu terkait contoh soal, tapi mungkin saya akan ulas sedikit mengenai derajat dan radian. Jika ada yang lupa, mungkin bisa di-refresh. Ya. Derajat atau radian, ya, ini adalah kadang pengetahuan ini sudah dipelajari tapi lupa, padahal ini penting gitu ya. Radian adalah eh, satuan yang digunakan untuk mengukur sudut ya. Unit used to measure angles. Nah, jadi untuk mengukur sudut itu terdapat dua unit atau dua satuan, yaitu derajat dan radian. Sering kita menggunakan derajat untuk mengukur sudut, tapi penting juga untuk bisa mengkonversinya ke dalam bentuk radian. Radian ini adalah termasuk dalam satuan internasional yang digunakan untuk mengukur sudut. Satu radian adalah sudut yang dibuat eh, pada pusat lingkaran oleh arcnya yang panjangnya sama dengan radius dari lingkaran tersebut. Jadi, kalau kita punya lingkaran seperti ini, maka lingkaran ini tentu mempunyai radius. Dan radius itu eh, dari titik pusat lingkaran, membentang dari titik pusat lingkaran sampai ke sisi terluar lingkaran. Ini adalah radius. Nah, satu radian itu adalah eh, ketika panjang R ini diaplikasikan pada sisi kelilingnya, yaitu dari sini sampai ke sini, panjangnya adalah R. Nah, sudut yang dibentuk di sini adalah satu radian. Jadi kalau R-nya berubah semakin besar, maka sudutnya eh, R panjang yang ini juga semakin besar. Sehingga satu radian itu konstan nilainya adalah sebesar 57,296 derajat. Jadi sudut yang dibentuk dari eh, bagian keliling lingkaran yang panjangnya sama dengan radius. Panjangnya sama dengan radiusnya itu disebut eh, satu radian sudutnya. Nah, radian ini kalau derajat direpresentasikan dengan ada tanda derajatnya, tapi kalau radian bisa dituliskan rad atau pangkat C. Jadi 1,5 radian dapat dituliskan 1,5 rad atau 1,5 C. Radian ini pangkat C terus di atasnya. Ini saya ambil dari referensi berikut. Nah, poin penting di sini adalah satu radian dibentuk dari eh, sudut yang dibentuk dari ketika keliling lingkaran sisi keliling lingkaran itu panjangnya sebesar jari-jari dari lingkaran tersebut. Jari-jarinya adalah R, maka dari titik eh, X positif diukur panjang kelilingnya adalah R, lalu diberikan ditarik ke titik pusat garisnya dan
eh, diukur sudutnya. Yang ini sudutnya adalah 1 radian. 1 radian kalau diukur dalam derajat ini sudutnya adalah 57,29296 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 57,296 derajat. Nah ini ya. Nah jadi eh, radian itu sudutnya dapat diperoleh dari panjang arcsnya dibagi radiusnya. Seperti ini. Ini arcsnya ini adalah yang di sisi keliling lingkaran dibagi dengan radius. Nah, jadi kalau kita menggunakan seluruh seluruh keliling lingkaran sebagai nilai dari arcsnya, maka kita memperoleh seluruh keliling lingkaran itu panjangnya adalah sebanyak 2πr. Oke. Nah, radiusnya adalah sepanjang r. Jadi dari sini sampai ke sini lagi itu sepanjang 2πr. Dan radiusnya itu adalah r. Jadi kalau kita mengikuti persamaan ini maka 2πr 2πr per R, di mana R-nya adalah radius. Ini adalah satu lingkaran, yaitu 360 derajat. Sehingga di sini bisa kita peroleh 2pi itu sama dengan 360 derajat. Nah, lalu kalau kita mau melakukan konversi dari radian ke derajat atau dari derajat ke radian bisa menggunakan faktor 180 derajat per pi. Karena tadi kita peroleh bahwa 2pi sama dengan 360 derajat. Jadi pi sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kalau kita mau merubah dari radian ke derajat, maka kita kalikan dengan 180 derajat. Multiply by 180 derajat per pi. Kalau dari derajat mau dijadikan radian, maka kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Sebaliknya. Jadi 2pi radian adalah 360 derajat. 1 radian sama dengan 360 derajat per 2pi ya. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat. Contohnya, pi per 2 jika ingin dijadikan dengan dari radian ke dalam derajat, maka pi per 2 dikalikan 180 derajat. Karena kita ingin mengubah dari radian ke dalam derajat. Kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Hasilnya adalah coret-coret 180 derajat dibagi 2 hasilnya 90 derajat. 90 derajat. Begitu juga misalnya kita ingin eh, 2pi radian itu berapa derajat. Maka kita tinggal kalikan dengan 180 derajat per pi. 2 dikali 180 derajat per pi. Kira-kira nilainya mendekati 114,59 derajat. Nah, kalau kita ingin mengkonversi dari derajat ke radian, maka kita tinggal mengalihkan dengan pi per 180 derajat. Kalau dua pi radian adalah 360 derajat, maka satu derajatnya adalah 2pi radian dibagi 360 derajat. Atau satu derajatnya adalah 1pi dibagi 180 radian. Nah, contohnya
kita mempunyai sudut 90 derajat dan ingin kita konversi menjadi radian. Maka 90 dikali pi per 180. Atau ini coret, ini sisa 2, jadi adalah pi per 2. Kalau kita punya sudut 210 derajat, kita ingin jadikan radian, maka tinggal kita kalikan dengan pi per 180. Nilainya kira-kira kalau dibagi 30 ini hasilnya 7, ini dibagi 30 hasilnya 6. 7 pi per 6 radian. Itu sedikit ulasan mengenai eh, konsep sudut dalam derajat dan dalam radian. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 3. Consider the microwave network shown below. Ini adalah microwave network ya yang merupakan sebuah rangkaian atenuator yang terdiri dari sumber dengan impedansi 50 ohm ya, sumber dengan impedansi 50 ohm dan terdapat atenuator dengan impedansi 50 ohm. Atenuatornya adalah atenuator 3 dB. Kalau atenuator ini berarti pelemah sinyal serta beban dengan impedansi juga 50 ohm. Yang ditanya adalah power gain, available power gain, dan transducer power gain. Nah, di sini untuk menyelesaikannya maka kita harus memahami bahwa 3 dB match attenuator. Kenapa disebut match? Karena sama impedansinya 50 ohm semua. Attenuator dengan sumber, attenuator dengan beban, nah, pada masing-masing port ini match impedansnya. Itu port network didesain untuk menyediakan atenuasi yang tetap sebanyak 3 dB atenuasinya. Pada kondisi match ya 50 ohm biasanya. Pada bagian input atau port 1 dan bagian output atau port 2. Nah, untuk S parameternya dari atenuator ini dapat diperoleh berdasarkan hubungan antara tegangan input dan tegangan output serta insertion loss dari 3 dB sebesar 3 dB ya. Insertion loss-nya sebesar 3 dB. Nah, untuk mencari parameter S-nya, jika tidak diketahui, maka kita bisa membuat terlebih dahulu matriks parameter S dari atenuator ini. Yang kita tahu hanya ZS, ZL, atenuator 3 dB, dan Z0-nya yaitu 50 ohm. Nah, dengan demikian kita harus membuat matriksnya. Di sini matriks S-nya terdiri dari S11, S12 di baris pertama dan di baris kedua S21 serta S22. S11 dan S22 ini adalah reflection coefficient pada bagian input. Ya, ini yang bagian input adalah S11. S11 adalah reflection coefficient pada bagian input, sedangkan S22 mewakili reflection coefficient pada bagian output. Ini bagian output. Untuk kondisi match, atenuator match, tadi kita sudah sebutkan match ya. Untuk kondisi match atau sesuai atau impedansinya sama, maka secara ideal nilai S11 sama dengan S22 sama dengan 0. S21 adalah forward transmission coefficient.
yaitu eh, 3 dB atenuasi. Atenuasi 3 dB. S21 merupakan koefisien atenuasi 3 dB. Sedangkan S12 adalah koefisien reverse transmission coefficient. Koefisien reverse-nya, kebalikan. Nah, dalam hal ini eh, S12 sama dengan S21. Kalau yang S21 ke port 2 dari port 1 itu forward, kalau S12 itu reverse-nya dari port 2 ke port 1. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh bahwa ini kan parameter S-nya, matriksnya adalah tadi S sama dengan S11, S22, S12, 12, S21. Karena match S11 dan S22 nilainya adalah 0. Maka di sini ditulis 0. S11 0, S22 juga 0. Lalu transmission coefficient untuk 3 dB atenuator, maka nah, nilai dari S21-nya adalah sama dengan nilai absolut dari S1-nya, yaitu 10 pangkat minus attenuation-nya. Karena dia atenuasi, maka dia minus, yaitu 10 pangkat, ini atenuasi, ya, pelemahan. 10 pangkat 3 dibagi 20, atau mendekati 0,707. Jadi nilai S12 adalah 0,707 dan S21 juga 0,707. Nah, maka diperolehlah hingga tahap ini matrik parameter S seperti berikut. Untuk atenuator 3 dB dalam kondisi match. Lalu jika beban ZL-nya adalah 50 ohm, maka kita bisa menghitung koefisien refleksinya. Beban ZL 50 ohm, kita bisa menghitung koefisien refleksinya. Untuk menghitung koefisien refleksi, persamaan umumnya adalah kurang Z0 dibagi Z ditambah Z0. Nah, Z ini adalah impedansi pada suatu port. Bisa port 1 atau bisa port 2. Z0 ini adalah reference impedansnya. Impedansi referennya yaitu 50 ohm. Ketika nilai Z-nya sama dengan Z0, kalau kita hitung, maka ya dari persamaan ini jika Z sama dengan Z0, maka tentu nilai gamma adalah sama dengan 0. 50 dikurang 50 dibagi 50 ditambah 50. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Nah, untuk impedance matching pada atenuator, di sini 3 dB atenuator ini memiliki internal impedance sebesar 50 ohm. Nah, dengan demikian Zin-nya sama dengan 50 ohm dan Zout-nya sama dengan 50 ohm, di mana input impedance 50 ohm tersebut tentu match dengan source impedance atau ZS sebesar 50 ohm. Dan Zout-nya karena internal impedance-nya adalah 50 ohm, maka Zout menjadi 50 ohm sehingga dia match dengan load impedance yaitu 50 ohm. Nah, oleh karena itu maka untuk eh, pada port input dan pada port output, reflection koefisiennya adalah gamma in sama dengan gamma S sama dengan gamma out sama dengan gamma L sama dengan 0. Misalnya kita ingin mencari gamma S di sini.
Berarti ZS dikurang Z0 dibagi ZS ditambah Z0. 50 ohm dikurang 50 ohm dibagi 50 ohm ditambah 50 ohm. Hasilnya adalah 0. Kalau kita ingin menghitung gamma in sini, sama dengan Z in dikurang Z0 dibagi Z in ditambah Z0. Ini pun hasilnya karena Z in-nya adalah 50 ohm, maka gamma in-nya juga sama dengan 0. Artinya sama. Begitupun untuk gamma out dan gamma L. Hasilnya adalah 0, yaitu perfectly match. Di kedua port, input dan output, keduanya perfectly match. Di sini, jika impedansi sumber sama dengan 50 ohm, dan impedansi beban atau ZL sama dengan 50 ohm, maka impedansi tersebut match atau sesuai dengan impedansi input dan output dari atenuator. Maka dalam hal ini eh, pada sisi beban kita memperoleh nilai gamma L sama dengan 0 karena ZL sama dengan Z0. Gamma L sama dengan ZL dikurang Z0 sama dengan dibagi ZL ditambah Z0. Kalau ZL sama dengan Z0 sama dengan 50 ohm, maka nilai gamma L-nya menjadi 0. Begitupun di sisi input port, nilai gamma N-nya adalah 0. Nah, hal yang sama terjadi di gamma out sama dengan 0 dan gamma S sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menghitung gain, G, rumusnya adalah gain. Ya, kita diminta untuk menghitung power gain, available power gain, dan transducer power gain yang merupakan parameter penting untuk menganalisis performa dari uh, amplifier. Kita sudah dapati gamma L sama dengan gamma S, sama dengan gamma in, sama dengan gamma out, sama dengan 0, serta parameter S-nya adalah seperti berikut. Maka kita bisa memperoleh uh, perhitungan untuk mencari power gain yang pertama, yaitu G sama dengan nilai absolut kuadrat dari S21 dikalikan 1 minus gamma nilai absolut kuadrat dikalikan dengan gamma L. Jangan lupa ini adalah nilai absolut. Nah, kita sudah pelajari kalau bilangan kompleks diabsolutkan itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sebelumnya. Di video penjelasan sebelumnya, dibagi 1 minus nilai kuadrat dari gamma N dikali 1 dibagi 1 minus nilai absolut kuadrat dari 1 minus S22 dikalikan dengan gamma L. Ini adalah persamaan untuk menghitung power gain. Dengan demikian, kalau gamma L-nya adalah 0, gamma in-nya juga adalah 0, nilai gamma L-nya adalah 0, maka kita bisa peroleh di sini G sama dengan G sama dengan S21 kuadrat. Karena ini hilang, ini jadi satu semua. Ya, menjadi satu semua. Jadi G sama dengan S21 kuadrat. Nah, aplikasi pada atenuator 3 dB. Untuk atenuator 3 dB, nilai S21 sama dengan 0,707. Dapatnya dari mana? Ya ini. S21 0,707. Sehingga kalau nilai tersebut diabsolutkan dan dikuadratkan, nilainya menjadi absolut kuadrat dari S21 adalah 0,5. Nah, ini adalah perhitungannya. Nah, dalam kondisi ini rumus eh,
Sehingga nilai S21 sama 0,5 yang menunjukkan bahwa setengah dari daya yang diterima pada port input berhasil ditransmisikan ke port output, yaitu sumbernya port satu dari, sorry, sumbernya port satu ke port 2. Jadi sebesar 0,5 dari daya yang masuk ke port satu ditransmisikan ke port output, dan atau daya yang diterima pada output port adalah 50% dari daya yang diterima pada input. Dalam dB setara dengan pengurangan 3 dB, karena eh, pengurangan 3 dB itu artinya kalau 10 log, ya, kalau 10 log 10 dari 0,5 itu adalah minus 3 dB. Jadi pengurangan sebanyak 3 dB. Jadi pengurangan sebanyak 3 dB itu adalah penurunan daya sebanyak 50% atau 0,5. Sehingga dalam hal ini atenuator 3 dB menyebabkan penurunan daya setengahnya. Jadi daya yang diterima di port output itu adalah setengah dari daya yang masuk ke port input. Nah, ini maksudnya S21 adalah 0,5. Jadi power gain-nya adalah 0,5 G. Simpulannya G, G sama dengan 0,5. Nah, lalu kita mencari available power gain atau GA. GA itu sama dengan nilai absolut kuadrat dari S21 dikalikan 1 minus nilai absolut kuadrat dari gamma S dibagi nilai absolut kuadrat dari 1 minus S11 gamma S dikalikan 1 minus nilai absolut kuadrat dari gamma out. Nah, sama gamma in, gamma S, gamma out, gamma L itu nilainya adalah 0. Artinya ini 0, ini juga 0, ini juga 0. Maka di sini hmm, kita bisa peroleh bahwa jika sumber dan beban cocok sempurna, gamma S dan gamma out-nya sama dengan 0, maka kita peroleh GA adalah seperti ini. S21 absolut kuadrat dibagi 1 minus S11 gamma S kuadrat, ya. Ini sebenarnya 0 juga. Nah, dengan demikian, kalau gamma S dan gamma out-nya adalah 0, maka kita bisa sederhanakan persamaan untuk GA menjadi GA sama dengan yang depan ini saja. Nilai absolut kuadrat dari S21. Jadi untuk atenuator 3 dB dengan S21-nya 0,707, maka nilai GA-nya adalah 0,707 kuadrat sama dengan 0,5. Atau kalau dirubah ke dalam desibel dengan cara yang sama seperti yang ini, nilainya adalah GA-nya minus 3 dB. Nah, ini adalah perhitungan untuk GA. Lalu untuk transducer power gain atau GT, transducer power gain bisa dihitung dengan S21 kuadrat dikalikan 1 minus absolut kuadrat dari gamma S dikalikan 1 minus absolut kuadrat dari gamma L dibagi 1 minus S22 gamma L absolut kuadrat dikali 1 minus gamma in gamma S kuadrat. Gamma S sama dengan 0, gamma L sama dengan 0, S22 adalah sama dengan 0, dan gamma in juga sama dengan 0. Jadi di sini gamma S-nya 0, gamma L-nya 0, gamma in 0, gamma S 0, gamma L 0, S22 0. Maka nilai GT transducer power gain adalah sama dengan nilai absolut kuadrat dari S21.
Jadi karena nilai S21-nya adalah 0,707, maka GT menjadi nilai absolut dari 0,707 dikuadratkan atau sama dengan 0,5 atau sama dengan minus 3. Itu untuk nilai GT-nya. Nah, itu untuk eh, contoh soal nomor 3. Kita bisa memperoleh nilai eh, G, GA, power gain, available power gain, dan transducer power gain. Selanjutnya adalah nomor 4. Soal nomor 4, nah, diminta untuk menghitung gain pada frekuensi kerja 4 GHz. Di sini kita memiliki transistor GAAS MOSFET dengan parameter scattering sebagai berikut, yaitu untuk Z0 sama dengan 50 ohm. Nah, kita dapati pada tabel berikut terdapat parameter scattering S11, S21, S21, dan S22 pada frekuensi 3, 4, dan 5 GHz. Nah, yang diminta adalah kita menghitung gain pada frekuensi 4 GHz saja. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan perhitungan terhadap nilai K dan nilai delta dari parameter scattering. K adalah dapat diperoleh dengan 1 minus nilai absolut kuadrat dari S11 dikurang nilai absolut kuadrat dari S22 ditambah nilai absolut kuadrat dari delta dibagi 2 dikalikan nilai absolut S212 dikali S21. Absolut deltanya bisa diperoleh dengan nilai absolut dari S11 dikali S22 dikurang S12 dikali S22. Nah, di sini setelah dilakukan perhitungan dengan formula ini, kita bisa tuliskan pada tabel bahwa nilai K-nya dan deltanya adalah sebagai berikut untuk masing-masing frekuensi. Jika K lebih besar dari 1 dan absolut delta lebih kecil dari 1, maka transistor atau penguat ini berada pada kondisi unconditionally unconditionally stable atau stabil tanpa syarat atau US ini ya, kita tulis US saja. Maka kalau kita lihat di sini K lebih besar dari 1 adalah 4 dan 5, frekuensi 4 dan 5, serta delta lebih kecil dari 1 itu di ini absolut delta ya. Absolut delta lebih kecil dari 1 ada di semua frekuensi. Tapi tetap untuk mendapatkan kondisi unconditionally stable harus dua syarat ini terpenuhi, tidak boleh hanya salah satu. Jadi yang masuk ke dalam kondisi unconditionally stable hanya dua frekuensi, yaitu pada frekuensi 4 dan pada frekuensi 5. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk eh, menghitung pada frekuensi 4 GHz saja.
Kalau unconditionally stable, maka kita tidak memerlukan Smith chart untuk mencari di mana memilih nilai gamma S dan nilai gamma L yang membuat penguat tersebut menjadi stabil. Nah, ini tidak perlu digambar lingkaran kestabilannya tidak perlu digambar kalau dia unconditionally stable. Nah, di sini dari persamaan tersebut, maka eh, selanjutnya adalah kita harus mencari nilai dari gamma S dan nilai dari gamma L berdasarkan parameter scattering yang kita punya, khususnya di frekuensi 4 GHz, karena kita yang diinginkan adalah 4 GHz. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan persamaan ini yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini terdapat B1 plus minus akar dari B1 kuadrat minus 4 absolut kuadrat dari C1 dibagi 2 C1. Begitu juga untuk nilai di eh, gamma L. Nilai dari gamma L sama dengan B2 plus minus B2 kuadrat dikurang 4 absolut kuadrat dari C dibagi 2 C2. B1-nya adalah 1 plus S11 absolut kuadrat dikurang S22 absolut kuadrat dikurang absolut kuadrat dari delta. Begitu juga dengan B2. 1 ditambah S22 absolut kuadrat dikurang S11 absolut kuadrat dikurang delta absolut kuadrat. Untuk nilai B1 dan B2 sudah bisa didefinisikan dari atau dicari menggunakan parameter S. Selanjutnya adalah mencari C1 dan C2. C1 adalah S11 dikurang delta dikali dengan S22 conjugate kompleks. Nah, S22 ini yang ada tanda bintangnya ini artinya conjugate kompleks. Artinya kalau S22 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk, ini kan bentuk polar, bilangan kompleks dalam bentuk polar. Maka kita rubah dulu ke dalam bilangan kompleks dalam bentuk rektangular, yaitu dengan format A ditambah JB. Ya, tahu seperti ini ya. S22 sama dengan A ditambah JB. Maka untuk S22 conjugate kompleks nilainya adalah A dikurang JB, atau jika S22-nya A dikurang JB maka dia menjadi plus, kebalikannya. Nah, kalau dia plus maka dia menjadi minus gitu ya. Begitu juga dengan S11 conjugate kompleks yang digunakan untuk menghitung C2. Nah, setelah kita peroleh nilai gamma S dan gamma L-nya ini, maka di sini wajib kalian bisa menggunakan kalkulator. Ingat, di sini terdapat dua faktor. Ada yang dipluskan dan ada yang diminuskan. Artinya di sini gamma S, kalau kita buat akar-akarnya ya, nah seperti ini. Gamma S itu sama dengan B1 ditambah akar dari B1 kuadrat dikurang 4, ya sorry jelek ya harusnya, ditambah akar dari B1 kuadrat dikurang 4 nilai absolut dari C1 kuadrat dibagi 2C1, dan gamma S akar satunya adalah B1 dikurang akar dari B1 kuadrat dikurang 4 absolut C1 kuadrat dibagi 2C1. Nah, ini dua buah ini untuk nilai gamma S harus dihitung. Nanti dicari yang mana yang lebih kecil dari satu. Artinya kalau lebih kecil dari satu, dia berada pada lingkaran Smith chart.
Ini harus dicari, dihitung nilai baik yang untuk plusnya ataupun yang untuk minusnya. Ya. Begitu juga dengan gamma L, cari yang untuk plusnya dan untuk minusnya. Nah, di sini banyak perhitungan eh, penggunaan kalkulator saintifik dengan menggunakan untuk operasi bilangan kompleks. Nah, setelah diperoleh nilai gamma S dan gamma L-nya, maka nanti akan saya tunjukkan perhitungan, saya lakukan perhitungan dengan MATLAB ya, supaya lebih mudah. Nah, ini saya potong langsung untuk mencari gain. Nah, itu terdapat tiga komponen yang kita cari. Kan kita diminta untuk mencari gain pada frekuensi 4 GHz. Jadi karena kita mencari gain pada frekuensi 4 GHz, parameter yang kita masukkan ke B1, perhitungan B2, perhitungan C1, dan perhitungan C2 adalah hanya parameter yang 4 GHz saja, yaitu yang ini, yang saya lingkari ini saja, tidak semuanya. Yaitu S11 sama dengan, di sini yang digunakan adalah S11 sama dengan 0,72 sudut 116 derajat. S12 adalah 0,03 sudut 57 derajat. S21 adalah 2,6 sudut 76 derajat. S22 adalah 0,73 sudut minus 54 derajat. Nah, ini saja yang digunakan untuk menghitung B1, B2, C1, C2 sehingga diperoleh nilai gamma S dan gamma L. Sehingga di gamma S ini ada dua hasil, yaitu yang plus dan yang minus, dan begitu juga di gamma L terdapat dua hasil. Nah, nanti dari dua hasil di gamma S ini dipilih salah satu. Satu, yang ini juga dipilih satu. Pilih satu yang lebih kecil dari satu nilai dari magnitude-nya. Atau nilai depannya ini yang lebih kecil dari satu. Nah, sehingga setelah kita peroleh, katakanlah kita sudah mendapatkan nilai gamma S-nya sama dengan nilai gamma S, S21, gamma L juga kita sudah peroleh, maka kita bisa menghitung gain-nya. Nah, gain-nya dihitung dengan menjumlahkan antara GS, yaitu gain yang berada pada input matching circuit, G0, gain yang berada pada transistor itu sendiri, dan GL, itu gain yang berada pada output matching circuit. Untuk GS dihitung dengan satu minus gamma S kuadrat. Tahu kalau sudah dihitung nilainya 4,17 atau sama dengan 6,20 dB. G0 adalah nilai absolut kuadrat dari S21. Nah, kalau sudah dihitung nilainya 6,76 atau 8,30 dB. Untuk gamma L adalah 1 dikurang absolut kuadrat dari gamma L dibagi absolut dari 1 dikurang S22 dikali gamma L kuadrat atau 1,67 atau 2,22 dB. Nah, untuk keseluruhan transducer gain atau GT maksimumnya bisa dijumlahkan yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini. Artinya kalau mau ditambahkan ini harus dijadikan dalam eh, desibel dulu kalau mau ditambahkan. Kalau tidak dalam desibel berarti dikali ya. Jadi 6,20 dB ditambah, ya ini kurang satunya, saya tulis ulang, GT max sama dengan 6,20 dB ditambah 8,30 dB ditambah 2,22 dB sama dengan 16,7 dB. Ya, ini adalah jawabannya untuk gain pada frekuensi 4 GHz. Nah, ini adalah kira-kira uh, source code yang saya gunakan untuk menghitung, di mana di sini saya menghitung eh, nilai delta, absolut delta, lalu nilai K-nya juga saya hitung, nilai B1, C1 saya hitung, begitu juga dengan B2 serta C2.
Nah, di sini perlu kita lihat bahwa saya menggunakan konversi dari derajat ke radian dan di sini saya gunakan konversi dari penggunaan eh, bilangan kompleks dari bentuk polar ke bentuk kartesian dan sebaliknya gitu ya. Nah, penulisan bilangan kompleks untuk parameter S1 S-nya adalah 11, 12, 21 adalah misalnya ini S11 sama dengan S11A ditambah 1I dikali S11B. Di mana A ini adalah bentuk rektangular bagian realnya, real dari S11 dalam bentuk rektangular, sedangkan yang ini adalah bagian imajiner dari S11 dalam bentuk rektangular. Nah, sebelumnya saya katakan bahwa nilai gamanya untuk gamma S dan gamma L itu ada plus minus. Jadi dengan demikian ada yang gamma S plus, dan ada gamma S minus. Nah, begitu juga dengan gamma L. Terdapat gamma L plus dan gamma L minus ya. Gamma L plus dan gamma L minus itu maksudnya yang ini. Kan faktornya ada dua ini. Ada plus dan minus untuk memperoleh nilai gamma L. Nah ini ya, ada plus minus. Berarti ada yang gamma S plus, ada pula gamma S minus. Ini juga gamma L plus dan gamma L minus. Nah, di sini kita lakukan perhitungan untuk masing-masingnya. Jadi ada 4 perhitungan. Satu untuk gamma S, dua untuk gamma S, serta gamma L-nya yang untuk plus dan gamma L untuk minus gitu ya. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung gainnya. Gain dihitung eh, kalau ditambahkan berarti harus dalam desibel gitu ya. Mungkin untuk menguji saya sengaja meletakkan source code yang saya buat ini di sini. Mungkin jika ada yang punya MATLAB bisa menggunakan MATLAB-nya untuk melakukan pengujian perhitungan dan dicoba di kalkulator. Takutnya perhitungan di kalkulator salah atau tidak benar gitu ya, dan tidak tahu salahnya di mana. Maka bisa digunakan source code ini dikompil di MATLAB. Nah, hasil perhitungannya adalah dari nilai gamma S-nya ada dua nilai, yaitu yang pertama adalah saat untuk yang akar positif, yaitu yang ditambah tadi, nilainya adalah 1,1471 sudut 123,4 derajat. Yang negatif adalah nilainya 0, ini ya. Ini untuk akar positif. Akar positif. Maka gamma S-nya adalah 1,1471 sudut 123,4072 derajat. Yang akar negatif gamma S-nya adalah 0,87176 sudut 123,4072 derajat. Begitu juga dengan gamma L. Akar positifnya adalah gamma L sama dengan 1,412 sudut 61,0261 derajat. Yang akar negatif, nilai gamma L-nya adalah 0,87629 sudut 61,0261 derajat. Maka di sini kita ambil yang lebih dari kecil dari satu. Artinya kalau lebih kecil dari satu, maka dia berada titiknya di dalam lingkaran Smith chart. Karena Smith chart itu maksimum nilainya adalah satu dari jarinya. Kalau dia lebih dari satu, misal 1,14, berarti dia berada di luar Smith chart. Dan dalam hal ini kondisinya unconditionally stable. Kalau unconditionally stable, seluruh nilai untuk gamma S dan nilai gamma L yang ada di dalam lingkaran Smith chart ini harus digarisbawahi di dalam Smith chart adalah menyebabkan uh, AT,
penguat tersebut atau eh, ya penguat menjadi stabil. Jadi kita memang mencari yang berada di dalam lingkaran Smith chart. Jadi yang kita ambil adalah yang lebih kecil dari satu, yaitu nilai gamma S-nya yang akar negatif dan nilai gamma L-nya yang akar negatif juga. Maka kita bisa peroleh di sini gamma S sama dengan 0,872 sudut 120 derajat dan gamma L 0,876 sudut 61 derajat. Kalau sudah dapat gamma S dan gamma L, kita bisa masukkan ke dalam persamaan untuk mencari nilai GS, yaitu gain di sisi rangkaian penyesuai impedans masukan, dan GL, yaitu gain di sisi rangkaian penyesuai impedans keluaran. Hasilnya adalah seperti berikut. Ya, sudah. Nah, setelah dapat nilai GS, G0, dan GL, G0 ini S21 ya, S21 kuadrat absolut. Hasilnya adalah ditambahkan semua. GT max sama dengan 6,20 plus 8,30 ditambah 2,22. Hasilnya adalah 16,7 dB. Nah, ini adalah gain untuk frekuensi 4 GHz. Itu soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 5. Pada soal nomor 5, kita memiliki parameter scattering untuk transistor GaN-HEM. Ya. VDD-nya 328 volt, ID-nya 500 mA, dan dia common source. Nah, parameter scatteringnya adalah pada frekuensi, diberikan pada frekuensi 0,5, 1, 2, dan 4. Nah, ini parameter scatteringnya untuk masing-masing frekuensi S11, S12, S21, dan S22. Nah, kita diminta untuk melakukan uji stabilitas. Ya. Kita lakukan uji stability dari transistor untuk masing-masing frekuensi. Jadi, mudahnya, apakah transistor pada frekuensi berikut adalah stabil atau tidak. Ujinya dilakukan dengan apa? Dengan menggunakan tools namanya K-delta test. Selain K-delta test terdapat mu test sebenarnya. Nah, tapi di sini cuma diminta K-delta test. Syaratnya adalah K dan delta nilainya harus secara simultan dipenuhi. Artinya syarat K dan syarat delta harus terpenuhi, bukan K atau theta ya. Syaratnya adalah dan. Jadi harus terpenuhi keduanya. These two conditions are necessary and sufficient for unconditionally stability. Jadi yang kita cari adalah kondisi unconditionally stable atau stabil tanpa syarat. Siapa yang stabil tanpa syarat? Yaitu transistornya. Apa transistornya? Yaitu GaN. Nah, if the device scattering parameter do not satisfy K delta test, jadi K delta test kita lakukan terhadap parameter scattering yang diberikan pada data dari transistor. If the device scattering parameter do not satisfy K delta test, the device is not unconditionally stable. Maka kalau tidak memenuhi K delta test, parameter S dari frekuensi tertentu ini, maka dikatakan transistor tersebut tidak berada pada unconditionally stable. Artinya dia bukan berada pada status stabil tanpa syarat. Maka harus digambar lingkaran stabilitasnya untuk menentukan gamma S dan gamma L. The device is not unconditionally stable and stability circle, lingkaran stability-nya, must be used to determine, harus digunakan untuk menentukan
if there are values of gamma S and gamma L for which the device will be conditionally stable. Jadi kalau tidak termasuk unconditionally stable atau dia berada pada kondisi not conditionally stable, maka kita harus menggambar stability circle untuk apa? Untuk menentukan nilai gamma S dan gamma L yang menyebabkan device tersebut menjadi stabil bersyarat. Itu syaratnya harus berada pada region atau area tertentu, tidak boleh berada pada area yang telah ditentukan juga. Also recall that we must have uh, absolute value of S11 itu lebih kecil dari 1 dan absolute value dari S22 juga lebih kecil dari 1 if the device is to be unconditionally stable. Oke. Jika nilai S11 lebih kecil dari 1 dan S22 absolute lebih kecil dari 1, maka central part of the Smith chart, bagian pusat dari Smith chart, kalau ini adalah Smith chart, maka titik pusat bagian yang mengandung titik pusatnya ini, central part, merepresentasikan region kerja stabil untuk mengambil nilai gamma S dan nilai gamma L-nya. Kan nilai S11 absolut ini harus lebih kecil dari 1 dan S22 absolut juga harus lebih kecil dari 1. Nah, di sini kita lakukan perhitungan terhadap theta, K, dan delta. K dan delta dihitung menggunakan persamaan yang ini. Ya. Nah, ini persamaan yang digunakan. Nah, syaratnya supaya unconditionally stable, K lebih kecil dari 1 dan absolut dari delta adalah K lebih besar dari 1 dan absolut dari delta adalah lebih kecil dari 1. Nah, di sini saya gunakan MATLAB kembali. Nah, dan saya buat menggunakan MATLAB perhitungannya, dan saya juga buat fungsi namanya stability di sini. Ini ada function supaya tidak terlalu panjang kodenya, maka saya buat fungsi stability. Dan di sini berikut adalah fungsi stability-nya. Inputnya adalah nilai parameter S11 dan S22 dalam bentuk polar, yaitu terdapat nilai magnitude dan degree-nya yang jadi input. Outputnya adalah nilai K, absolut delta, absolut S11, dan absolut S22 yang akan kita gunakan untuk menentukan stability eh, dari eh, parameter S11 untuk masing-masing frekuensi. Nah, di sini kalau silakan digunakan fungsi dan source code MATLAB yang telah saya buat untuk bisa menguji perhitungan kalian menggunakan kalkulator. Nah, di sini eh, diperoleh bahwa nilai untuk frekuensi ini adalah outputnya ya, ketika dijalankan di run atau ditekan F5 maka akan keluar seperti ini. F sama dengan 0,5, K-nya adalah 0,2, deltanya adalah sekian, absolut delta, absolut S11-nya adalah sekian, dan absolut S22-nya adalah sekian. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai absolut S11 dan nilai absolut eh, S22 adalah lebih kecil dari 1 semua. Oke, sudah memenuhi kondisi yang ini. Kondisi yang ini ya, ini sudah terpenuhi kondisinya. Selanjutnya, kita cari nilai K-nya. K-nya syaratnya adalah harus lebih besar dari 1. Maka K yang lebih besar dari 1 itu adalah di frekuensi 2 GHz dan 3 GHz. Dan untuk absolut delta semuanya adalah lebih kecil dari 1. Maka dari hasil ini kita bisa peroleh bahwa untuk syarat
unconditionally stable adalah yang K lebih besar dari satu dan absolut data lebih kecil dari satu. Maka di sini yang termasuk unconditionally stable adalah yang ini, frekuensi 2 GHz, unconditionally stable. Yang 4 GHz juga unconditionally stable. Sedangkan yang frekuensi 0,5 dan 1 GHz ini tidak memenuhi unconditionally stable condition karena nilai K-nya adalah lebih kecil dari satu. Jadi di sini kondisinya adalah potentially unstable. Nah, ini. Nah, jadi hasil dari eh, uji stabilitasnya adalah ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil. Mungkin itu saja yang eh, saya sampaikan. Cukup materinya sampai sini. Semoga bisa dipahami dengan eh, baik. Terima kasih.